Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Hari Ferdiansah. Pada hari yang cerah ini, saya akan melakukan perjalanan kembali. Tapi kali ini saya nggak sendirian nih. Kali ini saya mengajak 3 saudara saya yang di Aceh. Di pagi yang cerah ini, di tahun 2020, saya akan melakukan perjalanan ke Takengon nih, Aceh Tengah. Kali ini saya akan melakukan perjalanan melalui rute tengah. Saya dari Babahrot menuju ke Nagan Raya. Dari Nagan Raya saya ambil ke kanan, jalan Melabuh Tapak Tuan, kan lurus tuh. Saya ambil ke kanan arah Singgamata. Singgamata lanjut ke Betung Ateh, langsung ke Aceh Tengah. Jadi rute yang saya lewati 2 kabupaten, yaitu Nagan Raya dan Aceh Tengah. Dengan pegunungan Singgamata Betung merupakan bagian dari ekosistem pegunungan Lauser yang memiliki wilayah pegunungan yang sangat luas. Ketinggian gunung ini mencapai 2800 mdpl guys, yang menjadi rumah bagi sistem flora dan fauna. Nah, sebelum saya melakukan perjalanan menuju hutan lindung Betung Ateh, saya mampir dulu ke warung untuk membeli perbekalan. Soalnya nih, nanti kita bakalan ngelewatin hutan lindung dan gak ada warung satupun. Jadi kalau misalnya ada apa-apa di jalan, agar kita aman. Dan jangan sampai lupa nih, kalau kalian mau lewatin jalan lintas Betung Ateh ini, jangan lupa isi dulu bensin kalian. Nah, ada yang seru nih bagi kalian yang suka berpetualang menggunakan sepeda motor. Kalian wajib cobain jalur ini. Kalau main ke arah Aceh Tengah, jalur sepanjang hampir 100 km, waktu tempuh 2 jam, kalian baru bisa mencapai puncak dari Singgamata dengan menggunakan sepeda motor. Udara yang sejuk dan pemandangan yang indah. Hutan lindung juga jalanan yang berkelok, menjadi sangat nyaman melewati rute ini. Tanjakannya bukan kaleng-kaleng guys, sangat ekstrim. Ketinggian sampai dengan 2800 mdpl dengan sepeda motor. Tapi jangan khawatir nih, kalau lewat sini jalanannya cukup bagus dan mulus. Motor saya aja hampir nggak nanjak nih guys. Dan saya pun beberapa kali mengalami masalah saat melakukan tanjakan karena beban motor yang saya bawa adalah 250 kilo sudah dengan penumpang. Saya hanya menggunakan motor 150 cc. Kewalahan banget sih lewat sini. Sampai-sampai motor saya hampir nggak naik. Maklum, hanya motor dari 150 cc. Akhirnya motor saya pun mengalami masalah, hampir mundur. Untung ada muksin yang mendorong di belakang, jadinya motor tetap bisa jalan meski dia harus turun dan mendorong motor di tanjakan. Sungguh nggak kebayang sih kalau semisalnya saya nggak ngajak boncengan. Tapi kalau ngajak boncengan juga jadi beban guys. Asli tanjakannya cihuy, mantap, mantul. Kalau kalian yang pakai motor di atas 250 cc, gaspol, gas terus. Karena mungkin beban kendaraan saya juga terlalu banyak, sampai-sampai hampir nggak kuat. Sumpah gak kebayang sih kalau saya sampai jatuh. Saya bakalan masuk jurang. Lihat ini jurangnya nih. Serem banget. Pasti bakal hilang di jurang. Asli Singgamata cihuy. Akhirnya motor saya pun mengalami masalah dan trouble. Dan saya pun berniat untuk memperbaiki motor saya sejenak, sebisa mungkin, karena saya membawa perbekalan kunci-kunci selengkapnya agar jika suatu saat terjadi masalah di jalan, saya bisa memperbaiki sendiri kendaraan saya.
Kayak gini nih contohnya nih, di tengah gunung, di hutan lindung, motor bermasalah. Alhamdulillah, jadi bisa benerin sendiri kan. Jadi buat kalian yang suka berpetualang, harus tahulah spesifikasi dan kondisi motor kalian, agar jika terjadi masalah bisa betulin sendiri guys. Jadi ini adalah kali pertama kali motor saya trouble dari semenjak saya pergi dari Jakarta menuju ke Aceh. Inilah pertama kali motor saya trouble guys. Dan trouble motor pun sangat ringan, hanya karburator. Biasalah, mungkin kotor. Jadi saya semprot sedikit, alhamdulillah bisa jalan lagi. Dan saya pun mulai melanjutkan perjalanan kembali di perbukitan pegunungan Singgahmata. Sumpah jalanannya tinggi banget. Jadi kalau kalian lewat Singgahmata ini dari Nagan Raya, kalian bakal nanjak terus guys, sampai habis gas kalian. Dan ketika kalian sampai di Singgahmata, kalian bakal turun seturun-turunnya. Jadi kebalikannya, jika kalian melewati dari Takengon, kalian bakal nanjak, dan jika kalian melewati ke Nagan Raya, kalian bakal turun. Nah, gitulah kalau misalnya kalian melewati rute dari si Betung Ateh Singgahmata. Sumpah ekstrim. Dan saya pun melihat pemandangan yang tak biasa sejenak di perlintasan jalur puncak Singgahmata guys. Jadi di atas puncak Singgahmata, mobil-mobil yang melewati saya tadi, ternyata mereka pada ngebul semua guys. Lihat tuh penumpangnya pada turun semua. Rupanya kampas rem dan mesin kopling mereka juga kepanasan akibat tanjakan yang luar biasa. Lihat tuh semuanya pada berhenti ngademin mobil. Sumpah Singgahmata. Saya pun beberapa kali melewati rute ini dan banyak sekali mobil yang bermasalah di sini guys. Bahkan sangat berbahaya jika bus atau dump truck lewat sini karena tanjakannya sangat curam. Sumpah nggak kebayang kalau misalnya sampai hilang di bukit ini, pasti nggak ada yang nemuin karena di sini adalah hutan lindung. Saya pun banyak bertemu dengan warga lokal yang melewati lintas Betung Ateh dan mereka banyak ngeres di atas. Nah, sekarang kita sudah sampai di puncak Betung. Nah, sekarang kita sudah di puncak Betung dan kita bakalan turun terus. Nah, di sini juga banyak sekali bunga-bunga liar. Bahkan mereka juga kebanyakan berhenti di sini sambil ngambilin bunga buat hiasan rumah. Jadi jalan-jalan dapat oleh-oleh. Lanjut terus guys perjalanan, dan kita sekarang sudah di Betung. Nah, Betung ini hanya ada satu kampung guys, dan kampung itu ada di tengah-tengah gunung, namanya Betung Ateh. Setelah saya mencari tahu informasi, rupanya di Betung Ateh itu ada kurang lebih 300 kepala keluarga yang huni tinggal di puncak Betung. Jadi sumpah nggak kebayang kalau misalnya ada kampung di tengah-tengah gunung kayak gini. Jadi kemana-mana sulit, mau ke atas sulit, mau ke bawah sulit. Tapi ada untungnya nih, jalanannya bagus. Jadi walaupun kemana-mana sulit, seenggaknya akses jalanan juga bagus guys. Kalau mungkin warga sekitar sudah biasa melewati rute ini, jadi karena saya baru melewati rute ini, mungkin buat saya luar biasa. Mungkin menurut mereka biasa aja rute ini. Ada pesan nih dari saya, jangan pernah lewat sini malam-malam karena tidak ada lampu dan penerangan. Salah jalan bisa masuk jurang. Nah, sekarang saya sudah di kampung Betung Ateh, Kelurahan Betung, Kecamatan Betung. Dan di sini ada kurang lebih hampir 300 kepala keluarga yang huni di Betung Ateh ini. Jadi mereka adalah transmigrasi dari sejak dulu adanya GAM
dan Aceh tsunami, mereka banyak pindah dan tinggal di sini. Jadi walaupun di Betung Ateh ini hanya ada satu kampung di tengah gunung, di sini juga sudah ada fasilitas seperti puskesmas dan rumah sakit. Jadi sewaktu-waktu jika ada warga yang sakit bisa langsung dirawat di puskesmas setempat. Dan fasilitas sekolah pun ada di sini, tapi hanya ada SD dan SMP guys. Jadi warga sekitar yang anaknya ingin bersekolah harus keluar dari kampung ini jika ingin masuk ke perguruan tinggi seperti SMA, SMK. Mereka harus keluar dan tidak bisa karena fasilitas di sini belum ada guys. Kami pun sangat menikmati dan sangat enjoy berada di perlintasan Betung Ateh ini, meskipun kendaraan saya nggak kuat. Saya pun berhenti sejenak bersama rekan-rekan saudara saya dan menikmati hamparan gunung di Betung Ateh ini. Sangat eksotik guys. Jadi kita di sini bisa menikmati hamparan gunung. Meskipun cukup menguras tenaga dan memicu adrenalin, akan tetapi sungguhan pemandangan alam yang hijau, berbias pepohonan yang hijau, perbukitan dan pegunungan yang indah membuat kita senang berlama-lama di sini. Setelah berusaha payah menguras tenaga dan berkonsentrasi begitu sampai di puncak perjuangan tidak ringan tersebut, terasa terbayar di atas puncak Gunung Singgamata. Akan sungguh pemandangan alam yang luar biasa indah berupa hamparan hutan yang hijau dan asri, pohonan di sekitar yang tinggi dan rimbun, daerah perbukitan yang hijauan, dan terkadang muncul gelombang kabut tebal jikala sehabis hujan yang menari-nari di depan mata. Bersama itu pula suhu udara di sekeliling terasa dingin menusuk tulang. Oh iya, ngomong-ngomong dingin, kenapa Betung dan Singgamata bisa dingin? Karena di Betung Singgamata ini adalah pusatnya batu giok guys. Batu giok yang terbesar di Indonesia yang ditemukan baru-baru ini adalah di gunung ini, Gunung Betung namanya. Nah, makanya udara di sini sejuk dan juga dingin karena batu gioknya sangat besar. Dan karena batu gioknya takut dimanfaatkan oleh orang lain, akhirnya pemerintah daerah pun mengambil batu giok tersebut untuk dijadikan masjid yang dinamakan Masjid Giok Nagan Raya. Nah, itulah kenapa di sini dingin. Dan juga jika melewati gunung ini juga kita harus berhati-hati karena di sini juga masih banyak satwa liar karena di sini daerah hutan lindung. Banyaknya hewan buas seperti rusa, babi, landak, tupai, bahkan harimau Sumatera juga berada di sini. Jadi untuk kalian yang ingin melewati rute ini harap berhati-hati guys. Tetap keep safety reading. Setelah hampir 6 jam saya melakukan perjalanan dengan jarak tempuh 190 km dari Aceh Barat Daya, akhirnya saya pun sampai di Aceh Tengah, Takekon. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Bila mana kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalain notifikasinya. Bila mana video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan ikutin terus perjalanan-perjalanan saya dalam mengeksplor Indonesia dengan roda 2. Saya Reji Ferdiansah, salam satu aspal, Bikers Indonesia.
Jangan lupa nonton episode selanjutnya yang lebih seru di Takengon. Gue Reji Ferdiansah, salam satu aspal, see you next video.